أولا تعلم وتعليم وتذكر تذكير نفاق الانتفاع إفادة استفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات قربه وثوابه صدقة مشايخين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومشايخنا في الدين بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم الذين الدنيا في الحضر سورة الفاتحة الله يسلم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita bil khusus nikmatul iman Islam sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita yang khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab Jawahirul Quran karya Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahumullah radhiyallahu mardhahum wa nafa'ana bihim bi ulumihim bi sa'iril awliya wa salihin daraini amin. Terakhir di ayat atau rangkaian ayat Durarul Quran tentang bagaimana menyembah atau beribadah pada Allah Ta'ala setelah ayat Jawahirul Quran tentang ma'rifatullah. Terakhir di rangkaian ayat surat Hud, Jawahirul Quran di surat Hud setelah ayat 61 beralih ke rangkaian ayat 84 sampai 80 berapa itu? 84 sampai 89 ya. 87 Hijr Yunus Hud 84 sampai 87 ya. Itu wa ila Madian akhahum Syuaibah, dan kami utus kepada Madian, kepada negeri Madian saudara mereka Syuaib. Madian itu kaum Syuaib. Sebagian mengatakan Madian bin Ibrahim dari keturunan anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Madian. Jadi kepada Madian maksudnya Banu atau Bani Madian. Sebagian mengatakan itu nama kota mereka, kota Madian. Atau dua-duanya ya. Nama kota itu berasal dari nama yang pertama kali tinggal di situ yaitu Madian bin Ibrahim. Yang nasab mereka termasuk Nabi Syuaib dan kaumnya nisbat atau nasab yang kembali ke Madian bin Ibrahim. Akhahum Syuaibah, saudara mereka Syuaib. Qala ya qaum ya'budullah, berkata Syuaib, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian daripada ilah sesembahan selain beliau, selain Allah, selain dia. Wala tangkusul mikyal wal mizan, dan jangan kamu mengurangi takaran dan timbangan. Ini mereka selain kufur syirik kepada Allah, hanya disuruh menyembah pada Allah, baru kemudian setelah dilarang daripada kesyirikan disuruh menyembah pada Allah, baru Nabi Syuaib menyuruh mereka untuk jangan mengurangi takaran dan timbangan. Karena maksiat paling besar adalah syirik, dan semua ibadah tidak terima selama dia masih kufur. Sehingga perintah pertama ya qaumi budullah,
Dan semua perintah para nabi pasti begitu. Baru diperintahkan setelah itu syariat. Karena mereka selain kafir, mereka mencuri timbangan. Kalau datang pada mereka orang yang menjual, mereka ambil, minta dipenuhi. Tapi ketika mereka sendiri menjual atau menjuali pada orang lain, mereka mengurangi. Wala tanqusul mikyal mizan. Ini arakum bi khairin. Sesungguhnya saya melihat, memandang kalian ini berada pada kebaikan. Ini dalam keluasan rezeki dan banyaknya nikmat. Sebagian mengatakan maksud kebaikan itu adalah murahnya harga. Artinya jangan kalian rusak kebaikan yang ada pada kalian dengan kemaksiatan tadi, sehingga merusak. Jadi salah satu yang merusak ekonomi itu ya maksiat itu. Merusak maksiat itu. Karena maksiat, terutama dalam masalah muamalah, itu yang Allah larang. Itu pasti kan ada keburukannya. Pasti ada keburukannya sehingga Allah larang. Nah, keburukan tuh kalau dia melanggar larangan Allah, berarti kan yang bakal dihadapi siksa Allah nanti. Tapi selain itu juga ada imbas keburukan. Riba dilarang itu kan karena menghancurkan ekonomi. Dengan riba dan sebagainya, semua muamalah yang fasid, muamalah yang merusak itu dilarang karena merusak juga ekonomi. Ya kan? Dan semua mungkin ya, atau bisa dikatakan kerusakan ekonomi carut marutnya. Jadi coba dilihat. Tapi sayangnya kan orang-orang itu kepintaran, terlalu pintar masalahnya. Ya. Nah, coba ditata lagi, ya kan? Dan ekonomi Islam itu kan dari Allah yang aturannya semua, tentang larangan riba semua dari Allah. Allah pencipta alam lebih tahu bagaimana cara mengatur, tapi kan tidak mau dengar, mereka lebih nurut apa katanya otaknya sendiri. Maka di sini Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan kalian tuh berada pada kebaikan. Ini arakum bi khair. Jadi jangan rusak kebaikan yang sudah ada ini dengan cara itu tadi, curang dalam muamalah. Wa in yakhafu alaikum azab yaumin muhit, dan saya khawatir atas kalian azab daripada hari yang meliputi. Ya. Kemudian seperti di perkataan yang lain, yaumun syadid, hari yang keras. Sebagian mengatakan azab yang dimaksud azab di akhirat. Sebagian lagi mengatakan azab yang dimaksud azabul istisal, azab yang mencerabut kaum Madian itu, kaum Nabi Syuaib itu dengan sungguh-sungguh dihabiskan oleh azab itu. Itu baik itu yaumuzullah, karena Nabi Syuaib ini diutus pada dua. Setelah diutus pada kaumnya ini, dia juga diutus ke Ashabul Aikah, seperti yang disebut di surah Syu'ara. Kemudian sebagian lagi mengatakan yang dimaksud azab ini adalah mahalnya harga, atau kata ahli ekonomi inflasi. Inflasi itu kan buntut dari sistem ribawi sebetulnya. Jadi selama mau pakai sistem riba kayak gini, terus mata uangnya ini pakai uang-uangan, uang dajjal, sampai kapanpun tetap dia tetap inflasi. Tidak akan. Kalau nggak percaya silakan, saya kalau boleh taruhan, berani taruhan, coba selesaikan dengan kau punya utang itu, selesaikan. Bisa enggak kira-kira? Saya rasa tidak akan bisa lepas. Inflasi itu suatu keniscayaan dari sistem kapitalis barat. Mau tidak mau pasti kena inflasi. Inflasi itu ya harga barang mahal, ya, jatuhnya nilai uang barang itu mahal. Maka kalau diteliti seperti itu, maka yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ini maksud azab yaumim itu biasanya bola usir, mahalnya harga, itu masuk akal, ya kan? Masuk akal.
Karena mengurangi timbangan, mencuri dan sebagainya itu kelihatannya ya, itu kan curang dalam apa? Dalam jual beli. Itu akan mengakibatkan azab baik di dunia. Bahkan dikatakan dalam hadis, ma'adzara qaumun al-bakhsa fil mikil mizan illa btalahum bil qahtil ghulab. Tidaklah satu kaum menampakkan pada kaum itu al-bakhs, pengurangan dalam takaran dan timbangan, kecuali Allah timpakan kepada mereka paceklik dan mahalnya harga. Coba kembali kepada prinsip Islam itu. Insya Allah Ta'ala kan nyoba itu kan tidak bayar ya. Coba kembali, insya Allah selesai masalah kalau betul-betul dilaksanakan ya. Sebab anjuran beliau itu kan membawa fitunya hasanah hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Tapi kan saya orang tidak, walakin aktsarun la ya'lamun, banyak orang tidak ngerti bahwa maksud syariat itu sebenarnya membawa kemaslahatan dunia akhirat. Ya, karena terlalu pintar ya sudah, hanya mereka pakai dia punya otak sendiri. Ya qaumi awful mikal mizan bil qisti, hai kaumku penuhilah timbangan timbangan bil qisti dengan adil. Itu menyuruh untuk menyuruh untuk berbuat adil dalam takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian rugikan manusia itu dalam harta mereka, jangan kalian kurangi. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan berkeliaran di muka bumi dalam keadaan merusak. Karena konon di ayat yang lain kan, bukan konon ya, memang di ayat yang lain disebutkan perilaku Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib selain mengurangi timbangan tuh begal jalan. Otak ta'una sabila ya. Kemudian jadi khianat, jadi penjelasan bahwa khianat dalam takaran dan timbangan itu merupakan mubalaghah ya, sesuatu yang sangat sekali dalam masalah membuat kerusakan di muka bumi ini. Baqiyatullahi khairun, apa yang kekal di sisi Allah itu lebih baik. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, sedangkan saya bukan termasuk orang yang hafiz, bukan termasuk seorang yang memelihara kalian. Saya ini cuma penyampai, saya tidak memelihara kalian dari azab Allah. Itu terserah kepada kalian. Baqiyatullah khairun, artinya prinsip berbisnis dalam Islam itu tidak hanya memperhatikan keuntungan dunia, tapi baqiyatullah, keuntungan akhirat. Tapi kan jarang. Yang kita banyak dapati kan sekarang ini sholatnya Islam, tapi dagangnya cara Yahudi, cara Nasrani. Bisnisnya cara dengan sholatnya Islam, sholatnya ngikuti. Padahal kan udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam secara sempurna. Ya dagangnya Muslim ya semuanya, ya Islam juga. Baqiyatullah khairun, artinya perdagangan di dalam syariat itu tidak hanya mencakup atau mengambil keuntungan duniawi, tapi apa yang Allah kekalkan bagi kalian setelah dipenuhi hak tadi ya, apa yang Allah kekalkan berupa pahala itu lebih baik, lebih membawa keberkahan, lebih terpuji akibatnya nanti di sisi Allah SWT daripada keuntungan yang kalian curi dari timbangan itu. Ya mungkin secara nominal kelihatannya banyak untungnya kan, karena dia nyuri, curang. Tapi secara keberkahan tak ada. Ada saja kehancuran hartanya itu. Kalau udah percaya ya lagi-lagi nyoba saja kan gitu. Bener enggak kelihatan? Karena kita kan gemes, karena orang sekarang diajak ngomong kayak gini kan nggak gaduh. Coba ngajak ngomong barokah,
Kalau ngajak ngomong fulus ya hitung-hitungannya pinter. Tapi kalau coba diajak ngomong tentang bagaimana bermuamalah secara Islam supaya barokah, begini begitu, tidak percaya namanya barokah itu. Ya ketoknya percaya, ya apa ya, dibilang percaya. Ya Muslim dibilang tidak percaya kan. Ya, emang nyatanya dia masih mamang, ragu-ragu. Buktinya lebih banyak yang lebih milih keuntungan duniawi yang jalan pintas itu daripada mempercayai janji Allah seperti contohnya yang di sini, yang di ayat ini. Baqiyatullah khairun. Ada yang menyatakan rahmat Allah. Baqiyatullah itu sebagian menafsirkan rahmat Allah itu lebih baik. Atau hadzukum, bagian kalian dari Tuhan kalian itu lebih baik. Atau rizqullah khairun, rezeki dari Allah itu lebih baik, lebih kekal. In kuntum mu'minin itu. In kuntum, kalau memang kalian betul-betul beriman. Karena masalah barokah rahmat dari Allah kan gaib. Itu butuh iman. Hanya tidak semua orang bisa. Kalau diajak ngomong semacam kayak keberkahan ini, nggak banyak orang percaya kadang-kadang. Padahal Muslim. Padahal dikatakan kalau memang kalian betul-betul beriman, kalian harusnya percaya kan gitu. Seolah Allah bilang kalau memang kalian beriman, ya kan harusnya kalian harusnya memegang yang saya wasiatkan itu, kata Allah, kan harusnya begitu. Ya. Pemana alikum bihafiz, saya tidak memelihara kalian, artinya saya tidak mengawasi kalian 24 jam. Allah yang tahu perbuatan kalian. Kalian ngurangi, tidak ngurangi timbangan, terserah. Saya tidak mengawasi kalian. Ma'alaikum bihafiz. Nah, di situ butuh iman, in kuntum mu'minin. Sebab saya, kalau kalian beriman, sebab saya bukan menjadi hafiz, pengawas kalian terus. Tapi itu butuh iman, sehingga merasa diawasi oleh Allah, baru kalian bisa seperti itu. Bisa seperti yang disifati tadi. Maka dijawab oleh Syuaib, qalu ya Syuaib suatu ketamurkan anda tu kama yabudu abauna. Syuaib, apa solatmu yang menyuruhmu untuk kami meninggalkan apa yang sudah disembah oleh ayah-ayah kami, atau menyuruh kami untuk nafal, untuk supaya kami meninggalkan, untuk mengerjakan dalam harta kami manasya, apa yang kami mau. Innaka la antal halimur rasyid, sungguh kau ini orang yang halim, santun dan terbimbing. Ini ejekan, kelihatannya pujian, tapi ejekan dari kaum Syuaib. Apa solatmu yang menyuruh kamu berbuat seperti itu pada kami, menyampaikan itu pada kami? Ini jelas bahwa solat itu berpengaruh pada perbuatan. Karena kasih sholat, Nabi Syuaib itu banyak sholat, muwali ala ibadah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan sholat itu tanda anil fahsya'i wal munkar, mencegah. Hanya kaumnya mengatakan, apa sholatmu itu yang menyuruhmu menyampaikan seperti ini untuk supaya kami ini meninggalkan kemungkaran ini. Apa sholatmu yang menyuruh kamu gitu, menyuruh kamu untuk supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh tuhan-tuhan kami. Sebagian mengatakan sholat maknanya itu qiraah, bacaanmu. Apakah bacaanmu itu? Maka dari sini Imam Hasan Basri mengatakan Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali Allah fardukan sholat dan zakat. Jadi sholat zakat itu sudah ada semenjak dulu. Atau mencegah kami untuk melakukan pada harta kami apa yang kami mau. Sebagian mengatakan bahwa termasuk yang dilarang oleh Syuaib adalah memalsukan uang dirham atau dinar. Itu maksud an-naf'ala fi amwalina ma nasya. Sebagian menafsir begitu. Atau sebagian mengatakan kalau kami ridho, kami kan mau manasya, apa yang kami mau. Ini kami sama ridho. Ya tetap tidak bisa. Banyak orang yang ketika kita anukan tentang jelaskan tentang riba dan rekadaya riba, hela-helanya riba, mereka menjawab dengan, loh ini kalau sama-sama ridho, ini berarti nggak paham. Ridho sedunia. Kata Rasulullah, kamu ngasih 100 syarat di Bukhari, kalau syarat itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, meskipun sama-sama ridho, fahuwa batil, maka syarat itu batal. Tidak bisa alasan sama-sama ridho
terus sama-sama menentang syariat, riba umpama. Riba, dia kalau kepepet nih terus tidak apa-apa Ustaz selesai. Tapi baliknya saya ini tidak apa-apa juga, sama-sama ridho, tadi itu kepepet itu. Tetap tidak boleh. Tidak ada ridho dalam maksiat kepada Allah, tidak ada. Mau 100 syarat, tidak boleh. Meskipun sama-sama ridho. Antarot itu cuma salah satu faktor dalam syariat. Ya kan, sama satu-satu syaratnya baik itu kan saling ridho, tapi bukan satu-satunya syarat itu saling ridho. Ada syarat lain kan gitu. Yang itu semua dijabarkan di dalam fikih muamalah. Saling ridho itu cuma salah satu syarat. Tidak bisa dijadikan alasan, oh ini kan karena saling ridho berarti boleh. Tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.